Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Pak Asrori dan Ucok. Nah, hari ini kita akan kembali di segmen podcast bersama Pak Asrori dan Ucok. Hari ini kita membahas tentang pelajaran 1 surat Al-Kafirun, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 6 semester 1. Nah, Cok, kemarin kita sudah dapat berapa pertanyaan nih, Cok, tentang surat Al-Kafirun? Kemarin itu udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, Pak. Plus tambah 1 pertanyaan pelengkap ini, Pak. Oh, lumayan banyak ya. Oh, ya udah. Itu yang kita pilih ya? Iya, yang kita pilih, Pak. Sebenarnya lebih banyak lagi, Pak, tapi kita pilih pertanyaan terbaik. Nah, ini dari kelas 6, hampir semua sudah mengumpulkan pertanyaan, tapi tetap saja ada yang belum mengumpulkan pertanyaan, Pak. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Yang mengumpulkan saja. Oke, langsung saja kita mulai, tidak usah berlama-lama. Baik, Pak. Pertanyaan pertama dari Nafisah. Pertanyaannya, terdapat hukum bacaan apa saja di dalam surat Al-Kafirun? Hukum bacaan ya. Oh, kalau hukum bacaan tentu banyak sekali. Di setiap ayat pasti ada hukum bacaannya. Tapi ya kita ulas satu-satu. Dari ayat 1 sampai ayat 6. Pelan-pelan ya. Yang pertama, coba Cok, bacakan ayat pertama. Baik, Pak. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, di ayat pertama itu di lafal ya, qul ya ayyuha. Nah, di situ ada sebuah hukum bacaan. Namanya hukum mad jaiz munfasil. Nah, hukum mad jaiz munfasil. Nah, kenapa hukum mad jaiz munfasil? Karena di situ ada mad tabi'i, ya mad tabi'i bertemu dengan hamzah atau alif ya kalau di sini ayyuhal. Nah, tapi berada di dua kata yang berbeda. Ya itu satu kata, ayyuhal. Nah, itu satu kata yang berbeda. Nah, jadi itu hukum bacaannya disebut mad jaiz munfasil. Dibacanya panjang 6 harokat lebih baik. Nah, 2 sampai 6 harokat, tapi 6 harokat lebih baik. Nah, jadi ketika kita membaca ayat pertama, qul ya-nya itu harus panjang. Jadi tidak boleh qul ya ayyuhal kafirun, jangan pendek. Ya-nya itu minimal 2 harokat. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Itu ayat pertama. Kemudian di ayat kedua juga ada hukum yang sama. La a'buduma. Nah, itu juga samanya hukumnya mad jaiz munfasil. La-nya itu mad tabi'i pada awalnya, kemudian bertemu dengan hamzah atau alif. Kalau di sini ditulisnya alif di Quran Kementerian Agama Republik Indonesia ditulisnya alif kalau mad jaiz itu. Nah, bacanya juga sama. La-nya itu harus panjang. Minimal 2 harokat, tapi 4 sampai 6 harokat lebih baik. Jadi la a'budu. Nah, la-nya itu panjang, jangan la a'budu. Nah, salah. Yang betul itu dibaca panjang la-nya. La. Nah, seperti itu. Kemudian di ayat ketiga juga ada sama lagi nih. Wala a. Nah, wala antum. Nah, sama. Mad jaiz munfasil. Kemudian di ayat ketiga ada satu hukum lagi nih. Wala antum. Nah, ada di lafal antum itu ada nun sukun bertemu dengan ta. Nah, coba Cok. Hukumnya ini apa? Hukum bacaannya, hukum tajwidnya. Itu kalau nggak salah nun sukun, hukum nun mati. Ikhfa ya, Pak? Ya, benar sekali. Ini hukum bacaannya adalah ikhfa, yaitu nun sukun bertemu dengan 15 huruf. Nah, salah satunya huruf ta. Nah, cara membacanya yaitu dengan samar-samar dan dengung. Jadi bukan wala antum, salah. Bukan antum, tapi
antum. Nah, agak disamar-samarkan bunyi nun sukunnya itu. Bukan an tapi antum. Nah, dan juga didengungkan antum seperti itu, Cok. Itu ayat ketiga, Cok. Paham ya, Cok? Paham, Pak, paham. Kemudian kalau paham kita lanjutkan ke ayat keempat. Di situ ada hukum mad jaiz munfasil lagi, sama. Wala ana abidum. Nah, sama ya. Hukum mad jaiz munfasil. Kemudian wala ana abidum ma. Nah, di situ ada hukum tanwin bertemu dengan mim. Nah, ini juga termasuk hukum nun sukun dan tanwin. Tanwin bertemu dengan mim itu namanya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu artinya memasukkan dengan dengung. Jadi bunyi tanwin itu dimasukkan ke bunyi mim. Jadi wala ana abidum, bukan abidun ma. Nah, ingat ya. Bukan abidun ma tapi abidum. Dum, bunyi n-nya itu hilang. Jadi bunyi n dimasukkan ke bunyi m. Abidum ma. Nah, juga didengungkan bacanya, didengungkan, ditahan 2 harokat. Abidum ma abattum. Nah, kemudian ada lagi di ayat kelima juga sama, ada hukum mad jaiz munfasilnya, wala antum. Nah, kemudian di ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Nah, waliyadin. Nah, itu di akhir ayatnya itu dibaca panjang. Waliyadin. Namanya hukum mad arid li sukun. Nah, itu hukum-hukum di di surat Al-Kafirun tidak Bapak Asrori sebutkan semua. Bapak Asrori sebutkan beberapa saja. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan kita bahas, ya. Nah, sementara itu dulu untuk menjawab pertanyaan dari Nafisah. Cukup bagus pertanyaannya. Oke, lanjutkan, Cok. Oh iya, baik, Pak. Sekarang pertanyaan kedua, masih dari Nafisah. Mengapa surat Al-Kafirun digolongkan surat Makkiyah? Nah, kenapa ya, Pak? Ini alasannya, Pak. Oh ya, pertanyaan tentang Makkiyah Madaniyah lagi. Baik. Sudah Bapak jelaskan di podcast kelas 4 sebelumnya. Penggolongan atau pengelompokan Makkiyah Madaniyah ini ada 2 sebab atau 2 pendapat ya. Yang pertama itu berdasarkan tempatnya. Nah, jadi ada yang menyebutkan perbedaan Makkiyah Madaniyah itu karena tempatnya, karena kota, tempat atau kotanya. Kalau Makkiyah itu ya berarti yang diturunkan di Mekah. Kalau Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Nah, itu pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua ada yang mengatakan ini karena waktu. Karena waktu. Kalau Makkiyah itu berarti diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hijrah itu artinya pindah. Jadi dulu Nabi Muhammad itu pernah pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, sementara yang Madaniyah itu adalah surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, itu perbedaan pendapat. Nah, lalu surat Al-Kafirun bagaimana? Surat Al-Kafirun kebetulan memenuhi 2 syarat ini. Nah, surat Al-Kafirun dari segi tempat dia memang turun di kota Mekah. Kemudian dari segi waktu juga turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Makanya dia disebut sebagai surat Makkiyah. Apakah ada surat yang turunnya di kota Mekah tapi setelah Nabi hijrah? Oh, ada. Ada yang surat seperti itu. Surat yang turunnya secara waktu setelah Nabi hijrah tapi turunnya di kota Mekah. Namanya surat An-Nasr. Nah, surat An-Nasr seperti itu. Dia turunnya setelah Nabi hijrah tapi turunnya di kota Mekah. Karena waktu itu berpapasan atau bertepatan dengan peristiwa Fatu Mekah. Nah, itu. Oke, itu pertanyaan kedua. Sudah terjawab ya, Cok? Oh iya, sudah, Pak. Berarti ada sebab dua sebab ya, Pak? Karena waktu atau juga karena tempat. Makkiyah dan Madaniyah tadi ya, Pak? Iya, benar sekali. Ada 2 pendapat tentang itu. Oh iya, Pak. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan 3 ini, Pak. Pertanyaan nomor 3. Siapa yang sesuai dengan ayat kedua surat Al-Kafirun?
Ayat kedua Ucok bacain dulu ya Pak. Ayat kedua itu la a'budu ma ta'budun. Artinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, kalau kita bertanya, oh Pak, salah Pak. Tadi pertanyaannya bukan siapa, tapi sikap yang sesuai. Oh, Ucok ini cara membacanya kok bisa salah. Maaf Pak, namanya juga manusia Pak. Bisa salah sewaktu-waktu. Oh iya, sudah. Jadi pertanyaan yang tadi apa? Coba diulang. Sikap yang sesuai dengan ayat kedua surat Al-Kafirun. Kalau sikap, tentu saja kita balik lagi ke surat Al-Kafirun secara keseluruhan. Jadi surat Al-Kafirun itu kan berisi tentang larangan Allah tentang kita sebagai umat muslim untuk menyembah selain Allah. Begitu juga larangan bagi orang kafir, kalau masih kafir tidak boleh menyembah Tuhannya orang muslim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sikap yang sesuai dengan ayat kedua tentu saja kita sebagai orang muslim hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi sikap yang sesuai dengan ayat yang kedua itu tadi. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangannya. Nah, takwa, itu namanya takwa atau taat. Nah, itu ya, Cak, pertanyaan nomor 3. Oh ya, baik, Pak. Sekarang ke nomor 4. Bagaimana umat muslim meneladani surat Al-Kafirun? Bagaimana umat muslim meneladani surat Al-Kafirun? Ini juga hampir mirip seperti pertanyaan yang ketiga tadi. Cara meneladaninya tentu saja kita taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada hal-hal lain, tidak meminta kepada benda-benda yang dikeramatkan, tidak meminta kepada dukun, kepada penyihir. Nah, itu perbuatan yang tidak meneladani surat Al-Kafirun. Nah, itu perbuatan syirik. Tidak boleh, haram hukumnya. Menyekutukan Allah, nah itu tidak boleh. Jadi, bagaimana cara umat muslim meneladani surat Al-Kafirun adalah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, itu caranya seperti itu. Oh ya, siap, baik Pak. Kemudian ke pertanyaan nomor 5, Pak. Pertanyaan nomor 5 ini mengapa ya selain muslim disebut kafir? Oh, sebentar Pak, ini juga mirip dengan pertanyaan dari Hanung. Kalau tadi itu pertanyaan dari Gaizan, Pak. Terus kalau yang nomor 3 tadi, Pak, yang sikap yang sesuai dengan ayat kedua surat Al-Kafirun itu pertanyaan dari Fauzan. Lalu kalau yang bagaimana umat muslim meneladani surat Al-Kafirun itu dari Devi, Pak. Dari Devi. Kemudian kalau yang nomor 5 ini dari Gaizan. Mengapa selain muslim disebut kafir? Nah, itu hampir mirip dengan pertanyaan dari Hanung. Hanung pertanyaannya, siapa yang dimaksud orang kafir? Begitu, Pak. Oh ya, berbicara mengenai kata kafir, kita harus tahu dulu artinya apa kafir ini. Nah, itu berkaitan dengan pertanyaan dari Hanung tadi. Siapa yang disebut kafir? Kafir itu secara bahasa berarti menutup. Nah, menutup. Bahasa Inggrisnya cover, penutup. Nah, kalau kafir menutup. Nah, selalu berkaitan dengan ini. Jadi kafir itu adalah orang yang menutup diri dari kebenaran. Kafir adalah orang yang menutup diri dari kebenaran. Kebenaran apa, Pak? Kebenaran telah ada seorang Rasul terakhir yang membawa suatu agama yang bernama Islam, agama keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah, jadi orang kafir adalah orang yang menolak kehadiran Nabi Muhammad SAW atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut kafir.
Nah, jadi orang yang kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau ditanya kafir itu siapa? Dalam terminologi Islam, bahasa kerennya terminologi. Dalam keilmuan Islam atau dalam agama Islam yang dianggap kafir itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikatnya, kemudian kitab-kitabnya dan segala macamnya itu yang di dalam rukun iman. Nah, Pak, misalnya dia percaya sama Allah tapi tidak sama Rasul. Nah, itu tidak mungkin. Jelas-jelas dalam Islam kalau dia percaya dengan Allah, Allah memerintahkan kita untuk percaya dengan Rasul Nabi Muhammad SAW. Jadi otomatis. Nah, jadi orang yang kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, seperti itu. Kalau kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya disebut mukmin. Mukmin orang yang beriman. Nah, jadi itu tadi. Mengapa selain muslim disebut kafir? Nah, alasannya tentu saja karena mereka tidak mempercayai atau mereka menutup diri. Kalau balik kepada pengertian kafir tadi, mereka menutup diri dari kebenaran. Dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu, Cok. Paham ya, Cok? Coba diulangi, Cok. Apa jawabannya? Cok, ulangi, Pak. Jadi kafir itu artinya menutup. Nah, menutup diri dari kebenaran, yaitu kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang kafir itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kayak gitu kan, Pak? Cok, benar kan, Pak? Iya, benar sekali, Cok. Nah, jadi mereka disebut kafir karena mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Cok. Pertanyaan berikutnya dari Gaizan lagi, Pak. Mengapa orang kafir tidak boleh menyembah Allah dan muslim tidak boleh menyembah berhala? Nah, ini kenapa, Pak? Nah, kalau ini ya jelas tidak boleh. Kita muslim itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bapak jawab yang pertanyaan terakhir dulu nih. Karena muslim itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembah selain Allah, tidak boleh mempersekutukan Allah. Nah, itu dosa yang paling besar. Dosa yang paling dibenci oleh Allah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan hal lain. Nah, tidak boleh. Kemudian kenapa orang kafir tidak boleh menyembah Allah? Selama orang itu kafir, selama orang itu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak boleh menyembah Allah. Nah, ya jelas. Karena untuk menyembah Allah itu diperlukan iman. Diperlukan keyakinan. Dia harus meyakini Allah itu benar-benar Tuhan yang Maha Esa. Dia harus meyakini Nabi Muhammad itu adalah Rasul, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia tidak yakin, berarti dia menyembahnya itu hanya berpura-pura. Makanya tidak boleh. Nah, jadi orang kafir tidak boleh menyembah Allah. Kecuali kalau dia kemudian beriman, dia masuk Islam. Nah, maka hukumnya berubah. Dia jadi wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi selama dia masih kafir, dia tidak boleh menyembah Allah. Kalau dia mau menyembah Allah, dia harus beriman dulu, harus jadi seorang muslim dulu, harus masuk Islam dulu. Nah, seperti itu caranya. Sudah paham ya, Cak? Oh iya, sudah, Pak. Jadi kalau orang itu masih kafir, dia tidak mungkin menyembah Allah ya, Pak, karena dia sendiri tidak meyakini Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau dia mau menyembah Allah, berarti dia harus masuk Islam dulu ya, Pak. Harus syahadat dulu ya, Pak. Iya, benar sekali. Dia harus yakin dulu di dalam hatinya, harus beriman dulu. Nah, iman itu kan ada 3 hal. Yang pertama mengucap dengan lisannya, kemudian meyakini dengan hatinya, kemudian baru mengamalkan dengan badannya. Nah, itu tadi, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, Pak. Ucap paham, Pak. Sekarang kita lanjut, Pak, ke pertanyaan berikutnya, Pak. Apa yang dimaksud perbuatan syirik? Pertanyaan dari Hanung ini, Pak. Perbuatan syirik itu apa, Pak?
perbuatan syirik itu sudah Bapak sebutkan sebenarnya dari tadi. Perbuatan syirik itu adalah perbuatan mempersekutukan Allah dengan hal-hal lain. Nah, tidak boleh ini. Contohnya misalnya kita meminta tolong kepada, di sana ada pohon besar. Pohon besar kita minta sama pohon. Nah, itu syirik, tidak boleh. Haram hukumnya. Atau ada benda apa lagi yang keramat, kita minta sama benda itu minta sesuatu. Wah, itu tidak boleh. Nah, itu syirik. Syirik besar itu. Nah, jadi meminta atau memuja atau menyembah hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ada juga syirik kecil. Nah, syirik kecil ini misalnya kita nonton TV. Terus kita dengar azan. Nah, kalau dengar azan harusnya kita ngapain, Cok? Kalau dengar azan ya harusnya sholat, Pak. Nah, kita lagi nonton TV nih, terus ada azan. Kita tidak memperdulikan azan. Kita tetap lanjut nonton TV. Nah, ini mirip dengan syirik. Hukumnya syirik kecil ini. Nah, jadi mengabaikan panggilan Allah untuk sholat, dan dia lebih mementingkan nonton TV. Ini juga sesuatu yang mendekati syirik. Nah, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi balik lagi ke tadi, syirik itu pada intinya adalah menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, memuja selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Nah, tidak boleh. Dalam surat Al-Fatihah jelas, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku memohon pertolongan. Nah, ingat, hanya kepada Allah. Dalam surat Al-Kafirun juga dijelaskan, tidak boleh menyembah apa yang orang kafir sembah, atau tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat, qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu Maha Esa, tunggal. Tidak ada satu hal lain yang menyerupai atau patut disamakan atau dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat, hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tunggal. Nah, ada lagi, Cok, pertanyaannya? Ini Pak, ini pertanyaan yang hampir ditanyakan oleh seluruh anak ini, Pak. Makna surat Al-Kafirun. Makna surat Al-Kafirun itu apa, Pak? Makna kandungan surat Al-Kafirun, pesan pokok, itu sudah Bapak jelaskan sebenarnya di video yang kemarin-kemarin itu. Di buku juga sudah ada, di buku paket, di buku pendamping, itu sudah lengkap dibahas. Pesan pokoknya, terjemahannya, segala macam. Nah, anak-anak nanti baca lagi, Bapak jelaskan singkat saja. Jadi, dulu itu, ini Bapak jelaskan dari asbabun nuzulnya ya. Jadi dulu itu Nabi Muhammad ketika masih di Mekah nih, sebelum Nabi Muhammad hijrah. Ketika masih di Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu khawatir. Kafir Quraisy ini, Bapak jelaskan sedikit, adalah masyarakat Mekah yang mereka itu menyembah berhala, ya. Mereka itu khawatir dengan dakwah Islam Nabi Muhammad SAW yang sudah semakin banyak pengikutnya. Nah, lalu mereka memiliki siasat untuk berdiplomasi, bahasa kerennya berdiplomasi atau berkompromi dengan Nabi Muhammad. Berkompromi bagaimana? Berkomprominya itu mereka bicara ke Nabi Muhammad SAW. Muhammad, biar adil aja gini deh, kita berganti-ganti sesembahan saja. Hari ini kamu menyembah Allah, kami ikut kamu beribadah, ikut kamu sholat hari ini. Nah, besoknya gantian, kami menyembah berhala, kamu ikut menyembah berhala kami. Bagaimana, Muhammad? Kamu setuju tidak? Nah, jadi mereka minta ganti-gantian gitu ya, Pak? Hari ini sholat, besok menyembah berhala gitu ya, Pak? Iya, benar, Cok. Lalu itu gimana, Pak? Nabi Muhammad mau nggak, Pak? Nabi Muhammad tentu saja. Ketika Nabi Muhammad mengambil tindakan atau mengambil sikap itu, Nabi Muhammad selalu menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu baik perkataan maupun perbuatannya bukan berasal dari dirinya sendiri. Perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad itu selalu berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemuliaan atau keistimewaan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian menanggapi peristiwa itu,
Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu surat Al-Kafirun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang intinya itu menolak tawaran dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, jadi dengan tegas berdasarkan surat Al-Kafirun Nabi Muhammad menolak, tidak. Kami orang muslim, orang Islam tetap beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tetap sholat setiap hari, tidak mau bergantian. Kami sholat. Nah, kalian orang kafir ya terserah, kalau mau masih kafir menyembah berhala. Kalau kalian mau sholat, ya kalian harus beriman, harus masuk menjadi orang Islam, seperti itu. Nah, kita meneladaninya dengan demikian. Kita sebagai orang Islam beribadah sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus melaksanakan sholat 5 waktu misalnya untuk menyembah Allah. Nah, tidak boleh kita ikut-ikut beribadah orang lain yang bukan Islam. Seperti itu. Begitu juga orang lain yang belum Islam tidak perlu ikut-ikut kita beribadah. Seperti itu. Itu inti dari surat Al-Kafirun. Jadi, bagi kita agama kita, bagi mereka agama mereka. Kita berjalan sendiri-sendiri kalau di ibadah. Nah, tapi kalau di selain ibadah kita bisa bertoleransi, serta saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Nah, tapi kalau sudah dalam ibadah, nah kita sendiri-sendiri punya tuntunan sendiri-sendiri. Seperti itu. Baik, Bapak kira sudah cukup jelas. Ada lagi, Cok, pertanyaannya, Cok? Tidak ada, Pak. Ini sudah terjawab semua, Pak. Kira-kira mau diumumin sekalian nggak, Pak? Untuk nilai-nilai dan namanya, Pak? Oh iya, sekalian kita bacakan. Yang pertanyaannya Bapak pilih tadi dari Nafisah, dari Fauzan, dari Devi, kemudian Gaizan dan Hanung. Ini mendapatkan nilai 100. Nah, sudah bagus. Kemudian selain itu, Bapak sebutkan juga ini yang mendapatkan nilai 90 yang sudah mengirimkan pertanyaan. Dias, Tegar, Titot, Zahra, Evan, Naili, Abdullah, Arkan, Alia, kemudian Bunga, Bintang, Zaki, Putra, dan Felicia. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya juga bagus-bagus, termasuk yang makna surat Al-Kafirun tadi. Tapi Bapak memang mengambil yang menurut Bapak paling bagus dan yang belum Bapak jelaskan sebelumnya. Nah, jadi yang teman-teman kirimkan sebelumnya itu kebanyakan sudah Bapak jelaskan, jadi tidak Bapak jawab lagi di sini. Nah, nanti bisa dicek ulang di video sebelumnya atau bisa dibaca lagi di buku Paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti serta buku pendamping Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagi yang tidak Bapak sebutkan namanya, berarti belum mengirimkan pertanyaan dan belum mengikuti ulangan pelajaran 1. Nah, ini kenapa ini tidak mengirimkan pertanyaan, padahal kan tinggal bertanya. Nah, mungkin besok Bapak ganti, jadi Bapak yang bertanya kepada yang tidak mengirimkan pertanyaan, ya. Ya sudah, begitu saja, Cok. Kita tutup, Cok. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Kita tutup ya, Pak. Sudah selesai, Pak. Ya, baik. Ucok ada pesan-pesan untuk teman-teman? Pesan-pesan, jangan lupa jaga kesehatan, Pak. Dan selalu rajin belajar, seperti Ucok. Oh iya, seperti Ucok, boleh. Nah, itu anak-anak, pesan dari Bapak, jangan lupa sholat, jangan lupa beribadah. Oke, Bapak dan Ucok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.